Assalamualaikum semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kelainan pada sistem reproduksi pria, yaitu hidrokel. Apa sih itu hidrokel? Hidrokel adalah pembengkakan pada skrotum atau kantong tipis yang menahan testis. Hal ini terjadi akibat banyaknya cairan yang numpuk di dalam skrotum. Kondisi ini umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir. Sekitar 10% bayi laki-laki yang baru lahir pernah mengalami hidrokel dan dapat hilang sendiri atau dengan perawatan yang tepat. Selain itu, sekitar 1% hidrokel juga bisa dialami oleh pria dewasa yang juga membaik dengan sendirinya. Mungkin kondisi ini terdengar menyakitkan bagi penghidupannya, tetapi hidrokel tidak menyebabkan rasa nyeri atau sakit yang cukup mengganggu. Namun, orang tua atau pria dewasa yang mengalami hidrokel perlu mendapatkan perawatan yang tepat dan menghindari berbagai pemicu yang bisa menyebabkan hidrokel semakin memburuk. Penyebab hidrokel pada bayi umumnya testis bayi laki-laki akan turun ke dalam skrotum saat memasuki trimester terakhir saat dikandungan. Selama perkembangannya, testis memiliki kantung alami yang berisi cairan di dalamnya. Biasa kantung akan menutup dan tubuhnya menyerap cairan di dalam selama menjelang kelahiran. Namun jika bayi mengalami kelahiran prematur, maka hidrokel bisa terjadi karena proses perkembangan organ yang belum sempurna. Penyebab hidrokel pada pria dewasa. Biasanya hidrokel terjadi akibat adanya penyakit hernia. Selain itu, adanya percadangan atau cedera pada skrotum juga bisa memicu seorang mengalami hidrokel. Penyakit kanker testis juga memicu hidrokel. Jadi, sebaiknya jangan abaikan jika kamu mengalami gejala yang terkait dengan hidrokel saat memasuki usia dewasa. Ada beberapa faktor risiko hidrokel, antara lain 1. Bayi yang lahir prematur. 2. Pria yang berusia lebih dari 40 tahun. 3. Riwayat cedera skrotum. 4. Riwayat infeksi, termasuk infeksi menular seksual. Pada banyak kasus hidrokel, pengendapannya biasa saja merasakan gejala. Gejala baru akan dirasakan ketika ukuran skrotum bertambah besar. Ukuran pembengkakan ini dapat berubah-ubah dalam sehari. Umumnya, gejala yang akan dirasakan antara lain 1. Rasa tidak nyaman pada skrotum. 2. Nyeri pada skrotum. 3. Kulit skrotum kemerahan. 4. Skrotum terasa berat. 5. Rasa tertekan pada bagian pangkal penis. 6. Pembengkakan terasa lebih besar saat pagi hari dibandingkan malam hari. Cara pengobatan hidrokel. Pengobatan hidrokel biasa disesuaikan dengan penyebabnya. Hidrokel pada bayi biasanya dibutuhkan pengobatan apapun. Kondisi dapat menghilang dengan sendirinya dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Tentunya, ibu-ibu perlu melakukan perawatan dengan memastikan kebersihan dan asupan pada bayi yang baru lahir. Begitu juga dengan hidrokel pada orang dewasa. Kondisi ini bisa menghilang dengan sendirinya. Namun, selain itu, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan jika hidrokel dirasa mengganggu dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Berikut ini pengobatan yang bisa mengatasi hidrokel. 1. Tindakan bedah. Pembedahan untuk mengatasi hidrokel dilakukan dengan tindakan anestesi. Siataan kecil akan dibuat pada skrotum. Kamu akan membutuhkan perawatan beberapa hari hingga luka dinyatakan baik. 2. Aspirasi jarum. Pilihan lainnya dengan menggunakan tindakan aspirasi jarum. Jarum akan dimasukkan ke dalam skrotum untuk mengeluarkan cairan. Obat juga akan diberikan agar cairan tidak kembali masuk ke skrotum. Namun, tindakan ini memiliki efek samping seperti rasa sakit setelah tindakan dan infeksi. Komplikasi pada hidrokel. Umumnya komplikasi yang dialami berupa nyeri setelah tindakan pengobatan. Selain itu, pengobatan yang dilakukan tidak tepat juga bisa memicu infeksi setelah tindakan.
Hidrokol sendiri tidak menyebabkan gangguan pada kesuburan pria atau disfungsi seksual. Bahkan, kebanyakan kasus hidrokol tidak berbahaya dan tidak memicu penyakit lain seperti kanker. Pencegahan hidrokol ialah umumnya hidrokol tidak dapat dicegah, namun ibu-ibu hamil bisa rutin melakukan pemeriksaan dan menjalani gaya hidup sehat agar terhindar dari kelahiran prematur. Sedangkan pada pria dewasa, sebaiknya hindari berbagai cedera atau kecelakaan yang bisa mempengaruhi kesehatan skrotum atau testis. Pastikan selalu waspada terhadap kegiatan yang dilakukan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.